Selamat pagi ibu-ibu, apa kabar Bapak? Oh, Bapak pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan, sehat-sehat semua ya. Mari kita memulai persekutuan kita hari ini dengan mempersiapkan hati kita bersaat teduh sejenak ya. Yuk mari. Sekali lagi nih saya tanya, apa kabarnya ibu-ibu semua? Luar biasa. Apakah ada yang mau ngasih kesaksian nih hari ini sudah menyapa Tuhan dengan apa? Satu orang aja. Masa belum ada yang menyapa Tuhan? Masa sih? Satu orang aja. Singkat, padat, dan berisi. Kayaknya malu-malu deh. Coba dari singer, sudah menyapa Tuhan hari ini? Sudah. Apa yang disapa? Dengan doa pagi. Ya, bersyukur ya pagi. Kita itu selalu bersyukur dengan kita buka mata langsung kita bergerak. Wah, itu udah bersyukur ya. Tuhan kasih karunia untuk beraktivitas kita hari ini. Nah, saya ada satu kata-kata mungkin buat menguatkan ibu-ibu ya untuk meninggalkan seluruh aktivitas dulu, pikiran dulu, kita bersekutu dulu di tempat ini. Tuhan tahu lelahmu, Tuhan tahu kesulitanmu, Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu air matamu, dan Tuhan tahu kapasitasmu ya. Jadi Tuhan tahu semua apa yang kita gumulkan dan tahu kemampuan kita ya. Oke, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari kita berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam bersukacitalah. Gimana bersukacita? Ayo senyum biar kita awet muda. Saya juga udah tua tetap bisa berdiri sini dengan senyuman yang ceria. Mari sambil kita bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Ayo. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan
bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Silakan duduk ibu-ibu. Tema kita hari ini apa? Ada yang tahu? Semakin berisi semakin merunduk ya. Nanti akan dibawakan oleh Bu Ratna. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di alam surga yang mulia ya Tuhan, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan, kami bisa berkumpul di ruangan ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir di dalam ruangan ini ya Tuhan. Pimpin persekutuan kami hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan juga untuk kesehatan yang Tuhan terus berikan kepada kami, untuk kami bisa beraktivitas, untuk kami bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sertai juga untuk teman-teman kami mungkin dalam perjalanan ataupun dalam keadaan kurang baik ya Tuhan. Bila Tuhan pimpin, Tuhan tengok aktivitas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan segala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, ada peribahasa. Semakin berisi, semakin merunduk. Nah, sesuai dengan tema kita. Diambil dari fenomena tanaman padi yang siap dipanen. Semakin berumur dan berbuah, maka tanaman padi ujungnya akan semakin merunduk. Nah, ilmu padi mengajarkan seseorang untuk tidak sombong, namun selalu rendah hati. Menunduk maupun mengalah belum tentu kalah atau lemah. Ya, tema kita hari ini kayaknya mengajarkan kita untuk nanti dijelaskan oleh Bu Ratna. Ya. Oke, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan pujian, dengan gembira. Jiwa mohon rahmat terlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Hanya kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat terlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga.
kami sehati dan sejiwa memuliakan nama Tuhan. Saya akan membacakan sebuah nats yang diambil dari Matius 23 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Sebentar kita akan mendengar kesaksian oleh Ibu Musri. Silakan Ibu Musri. Ya. Shalom, selamat pagi ibu-ibu semua. Saya mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk KDW. Ya, dari sinilah saya bisa bertumbuh. Saya mengenal KDW itu waktu masih di CA, masih rumah, masih pakai meja makan. 6 atau 7 orang dulu, baru mula-mula lah. Saya mengucap syukur bagaimana saya bisa bertahan, bisa menghadapinya. Ya dari sinilah saya dapat kekuatan. Saya tadinya mengenal Kristus, awal mula saya nyari gereja buat teman saya. Tapi ternyata saya dijala di situ. Waktu itu Bu Febe yang ini, terus akhirnya saya ikut katekisasi baptis dewasa. Saya kenal jodoh saya di situ, dia CD. Dulu angan-angan saya menikah dengan orang Kristen, sesama Kristen itu tenang, damai, sukacita gitu. Tapi ternyata tidak seperti yang diangan-angan saya. Saya mengalami KDRT selama 9 tahun. Nggak tahu itu saya, polosnya saya atau bodohnya saya nggak tahu. Karena kalau setelah kejadian saya berpikirnya, nanti dengan berjalannya waktu berubah. Nanti berjalannya waktu berubah gitu. Tapi ternyata saya rasakan sampai 9 tahun. Dan yang saya ingat itu waktu saya hamil 9 bulan, itu saya ditendang sampai nggak bisa jalan. Orang tua saya datang, karena namanya orang kampung ya, bilangnya itu saya nginjek makhluk halus. Jadi waktu itu saya bukan maksud menduakan Tuhan, ibu-ibu. Jadi saya waktu itu minum air dukun 5 orang. Pokoknya ada yang Chinese, ada yang Jawa, ada yang Sunda, itu saya minum semua. Karena saya nggak mau melukai orang tua saya dan kakak-kakak saya. Puji Tuhan, setelah saya bisa jalan, saya ke dokter Handi. Dokter Handi bilang itu ada pembekuan darah di bawah kulit. Dan seminggu mau melahirkan, puji Tuhan saya bisa jalan dan bisa lahir normal. Terus ternyata saya ada akar pahit. Karena ya dipendam. Saya nggak cerita siapapun. Karena saya berpikir kalau saya cerita ke keluarga saya, pasti jadi batu sandungan buat keluarga saya. Karena keluarga saya Muslim semua. Gitu. Terus tahun 2009 rumah dijual. Alasannya mau pergi ke Papua mau cari kerja. Sebagai istri saya nurut aja. Katanya dia nanti jemput. Ternyata berjalan waktu, mulai deh saya mulai kayak stres lah gitu. Dari keluarga saya bilang 3 bulan nggak dikasih nafkah tuh cerai. Sedangkan saya di sini nggak ada keluarga. Ya inilah keluarga saya, KDW ini. Itu kadang saya sharing di sini, kadang saya ini ya ibu-ibu kayak Bu Yuyun, Bu Yana, Bu Lili, Bu Marina, banyaklah yang di sini tempat sharing saya gitu. Terus 3,5 tahun dapat kabar suami ada di rumah sakit nunggu proses kelahiran. Dia minta ampun, terus terang sebagai manusia biasa saya marah, benci, kecewa. Saya bilang Tuhan gak adil. Saya sudah bertahan dengan 2 anak. Waktu anak saya ditinggal itu yang kecil umur 4 tahun, yang gede umur 8 tahun. Saya udah bertahan nih kaki buat kepala, kepala buat kaki.
Tapi kenapa jawabannya begini? Saya telepon Bu Yuyun, puji Tuhan. Bu Yuyun jawab, Bu Yuyun ngajak doa. Saya bangun, saya ibadah. Firmannya perselingkuhan dan mengampuni. Saya bilang Tuhan nggak adil. Saya udah setia, kenapa saya harus mengampuni gitu. Tapi saya ketemu Bu Yana bilang, kamu harusnya bersyukur, Tri. Sampai saya bentak itu waktu itu Bu Yana. Ibu nggak ngerasain sih sakitnya saya kayak apa, kecewanya saya kayak apa. Saya bilang begitu. Saya udah ini sampai saya diusir dari kontrakan, anak saya begini begitu, saya bilang. Tapi bersyukur, Tri, suamimu sendiri yang ngomong, minta ampun gitu. Terus iya ya, kalau orang lain kan nguntit cari ini informasi. Ini suamiku sendiri yang ini. Terus saya berkomitmen mengampuni. Puji Tuhan, saya mengampuni, anak itu lahir. Terus saya biasa, terus hari Selasa saya ingat dapat kunjungan dari KDW. Sampai Pak Santoni bilang, orang dia udah happy kok, kata Pak Santoni. Saya bilang, iya, setelah saya mengampuni, puji Tuhan Pak, saya rasanya plong, saya bilang gitu. Jam 7 malam saya dapat telepon, suami bilang, waktu saya didoakan ya doanya baik-baik aja lah gitu. Jam 7 malam dapat telepon suami ngomong, Bu, ini jawaban dari hatimu nggak tenang tadi pagi. Kenapa? Anak kecil meninggal, kata dia begitu. Saya bilang kenapa? Apa sebabnya? Kan kamu bilang sehat-sehat, saya bilang. Habis kamu sih ngampuni saya nggak sungguh-sungguh, makanya anak kecil meninggal. Terus saya bilang, kan kamu sendiri Pak yang bilang. Doa orang benar Tuhan dengar, saya bilang. Terus dimatiin tuh telepon. Ternyata anak saya depresi, Bapak Ibu. Jadi saya ini tapi anak saya yang gede depresi. Tantangan ada lagi gitu. Dan rasanya gimana ya kadang Tuhan rasanya saya nggak kuat gitu. Kok beruntun terus gitu terus. Ponakan yang ikut saya ketabrak metro mini, kaki patah. Saya bilang Tuhan harus mana dulu yang harus aku selesaikan. Satu ini belum beres, satu lagi belum beres gitu. Tapi aku bersyukur Tuhan kasih kekuatan, kemampuan. Saya bisa menyelesaikan semua. Dan anak saya yang tadinya kejang, saya refleks mungkin seorang ibu ya. Saya peluk terus tenang. Saya bilang nak, mungkin ini bapakmu lagi jatuh dalam dosa. Tugas kita doakan dia supaya dia kembali ke jalan Tuhan. Puji Tuhan dia tenang. Tadinya dia gitu loh gegem terus itu gitu kayak kejang gitu. Dan saya bersyukur puji Tuhan SMA kesurupan. Karena tahu bapaknya ngadopsi anak 2. Dia bilang, aku sama adik itu anak kandung bukan sih Pak. Kenapa kalau aku sama adik anak kandung, kenapa aku ditelantarkan, malah ngurusin anak haram, dia bilang. Kesurupan ibu-ibu, lumayan lama, saya tadinya nggak percaya barang begitu, tapi ini anak sendiri, di depan mata saya sendiri, saya doa nangis, nggak tahu apa yang saya bisa lakukan. Terus, saya terus ingat, iya ya di firman Tuhan, beriman sebesar biji sawi aja bisa memindahkan gunung. Saya bilang apalagi ini. Terus saya ingat lagu sekolah minggu, ku menang gitu. Asal saya nyanyi, atas segala setan anak saya tergelepar-gelepar gitu. Puji Tuhan, ketiga kali saya nyanyi, anak saya sadar. Baru di depan rumah pada datang Pak Haji, tetangga ada yang bawa daun kelor, ada yang bawa garam, ada yang mau dirajah pakai tulisan Arab gitu. Saya bilang, udah Bapak Ibu udah sadar, saya bilang. Anak saya diapain? Doa, saya bilang. Dari situ saya belajar. Ternyata kekuatan. Dulu saya berpikir doa itu yang kata-katanya bagus, panjang gitu. Tapi ternyata ya itu lagu sekolah minggu aja bisa mengusir setan gitu loh. Itu jadi saya bersyukur sekali. Saya sempat gini, Tuhan, kapan saya bisa berbagi? Kapan saya dikasih berkat lebih, saya bisa berbagi. Tapi ternyata dalam kekurangan pun saya bersyukur bisa berbagi. Sekarang dari tahun 2013, saya melayani di orang sakit jiwa di Serdang. Jadi saya kalau ada berkat, saya masak.
makan dengan mereka. Ternyata mereka pun pergumulannya sama, rumah tangga, perselingkuhan, KDRT gitu. Dan puji Tuhan lagi sekarang saya ditambah hampir 2 tahun ini saya di lapas Jambe, di lapas kelas 1 Tangerang di Jambe. Puji Tuhan, ya itulah cara saya mengucap syukur apa yang Tuhan sudah berikan sama saya. Saya tidak bisa membagi yang kayak ibu-ibu bagikan, tapi ya saya membagi sesuai cara saya, sesuai kemampuan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Musri untuk kesaksiannya. Ya betul ya, bahwa Tuhan adalah penolong kita dan penopang kita. Banyak sekali sebenarnya pergumulan-pergumulan kita juga, pasti juga ibu-ibu juga merasakan bahwa Tuhan pasti campur tangan. Ya, saya juga baru merasakan kemarin ada banyak sekali masalah, tapi dengan berjalannya waktu saya tahu, saya tahu Tuhan tuh pasti menuntun saya gitu. Pasti penyelesaiannya juga pasti baik, dan itu yang Tuhan mau pastinya ya untuk kita. Pertolongan dari Tuhan itu nyata adanya dan sepatutnya untuk tidak kamu ragukan, ibu-ibu ragukan. Kebesarannya yang dimilikinya banyak sekali dari firman Tuhan yang memberitahukan kepada umatnya bahwa Tuhan selalu ada dan menemani kita setiap langkah hidup kita. Ya. Mari kita memuji nama Tuhan untuk mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, sehingga hari ini kami boleh menjalani kehidupan kami kembali. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur Kau masih memberi kesempatan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu serta merenungkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, tolonglah setiap kami, berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu semua, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-30. Karena ini hanya satu ayat, mari kita membacanya bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-30. 1,
2, 3. Oke. Ia harus makin besar tetapi aku harus semakin kecil. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Di sini nggak ada bapak-bapak, tapi mungkin di YouTube ada bapak-bapak juga ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan kalimat ini itu, firman Tuhan yang hari ini itu sering menjadi doanya Kak Michael Engelbert ya. Dia itu kalau doa, biarlah Tuhan semakin besar, 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 dan saya semakin kecil, kecil, kecil. Ingat gak Bapak Ibu? Ingat ya, Kak Michael itu selalu kalau doa semakin kecil, 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 kecil. Terus suaranya ikut kecil, kecil, kecil gitu ya. Saya ingat sekali. Jadi kalau Kak Michael berdoa itu selalu seperti itu gitu ya. Karena memang luar biasa ya, tema kita pada pagi hari ini itu memang ingin mengajak kita untuk semakin besar harusnya semakin merendahkan diri gitu ya. Karena kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah, kalau tema ini begitu saya dapat tema, saya langsung ingat satu lagu sekolah minggu. Minta tolong ya Kak ya. Lagunya itu seperti ini Ibu-ibu. Betul sekali. Belum ada suaranya ya. Ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah dia menang semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, terima kasih banyak Kak. Dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Artinya apa? Menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, pertanyaannya, rendah hati itu seperti apa Ibu-ibu? Tidak sombong, oke. Ada lagi? Tidak haus pujian, jadi selalu hidupnya ya butuh pujian gitu ya, selalu dipuji. Wah, kalau dipuji langsung terbang gitu ya, langsung kayaknya gede banget gitu ya, udah langsung sesek ini ya. Ada lagi? Oh, nggak gengsi gitu ya, nanti dikit-dikit langsung tersinggung gitu ya. Wah, gengsi, wah ini udah bikin saya kayaknya merendahkan saya gitu ya, gengsinya selangit gitu ya, standarnya tinggi banget gitu. Ada lagi Ibu-ibu? Sederhana, berarti orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang sederhana gitu ya. Ada lagi Ibu-ibu? Mau mengalah, tadi kan Bu Siani juga mengatakan ya, mau mengalah bukan berarti kalah begitu ya. Ada lagi? Suka menolong, orang yang rendah hati itu ringan tangan. Ringan tangan di sini bukan berarti bak gitu ya, tapi dia suka menolong. Itulah orang yang rendah hati. Bagaimana dia nggak gengsian gitu ya. Misalnya butuh angkut-angkut gitu ya, meskipun direktur gitu ya, ya tetap aja dia angkut-angkut kursi. Karena saya melihat di sini banyak meskipun direktur, meskipun dia punya perusahaan yang besar, tapi kalau masuk gereja dia angkut-angkut, dia nyapu-nyapu, itu luar biasa, rendah hati gitu ya. Ada lagi Ibu-ibu rendah hati? Iya, penuh kasih. Tadi apa? Tidak mementingkan diri sendiri, bukan berarti oh yang penting orang lain terus, aku nggak peduli terhadap diriku atau keluargaku, enggak. Tapi kepentingan orang lain,
kepentingan yang lebih banyak itu menjadi sesuatu yang lebih besar gitu ya, memperhatikan bahwa oh ini tuh untuk kepentingan orang banyak, bukan aku terus begitu ya. Ada lagi ibu-ibu, mau melayani seperti Tuhan melayani membasuh kaki murid-muridnya, ya hendaklah kita juga melayani seperti Tuhan Yesus. Ada lagi, lemah lembut gitu. Lemah lembut apakah yang seperti ini? Lemah lembut itu bukan berarti lemah gemulai gitu ya. Kalau ibu-ibu ingat di kakak gitu kan, kita belajar tentang kelemah lembutan. Lemah lembut bukan berarti lemah gitu ya. Tetapi kalau saya tuh suka dengan ilustrasi kuda perang. Kuda perang itu bukan kuda liar, tapi kekuatannya tuh persis kayak kuda liar, tapi bisa dikendalikan. Gitu ya. Jadi lemah lembut itu kekuatan yang begitu besar tetapi bisa dikendalikan. Itu lemah lembut. Tuhan itu maha besar, tetapi ketika menegur dia enggak waktu membersihkan bait Allah, dia tidak mencak-mencak gitu ya, marah-marah, tapi dia dengan lemah lembut menegur yang salah dan membenarkannya. Jadi itu bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan kekuatannya, seharusnya bisa nih dihancurkan, tapi dia dengan lemah lembut menegur. Ada lagi, rendah hati. Hatinya besar, lapang gitu ya, sabar. Berarti tidak kecil banget kayaknya, aduh dikit-dikit udah kecil tergores lagi gitu ya, mudah luka gitu. Ini lapang, besar gitu ya. Ada lagi ibu-ibu, peduli. Ada lagi ibu-ibu, penuh dengan ucapan syukur. Orang yang rendah hati pasti mengucap syukur. Ada lagi ibu-ibu, mengampuni dengan hati yang besar. Ada lagi, memaafkan. Jadi kalau ada temannya yang salah, nggak apa-apa, rendah hati gitu ya, nggak mudah tersinggung kalau tadi. Ada lagi ibu-ibu, apa sayang? Rendah hati. Ada lagi, udah banyak gitu ya. Memang seperti itu, begitu banyak. Firman Tuhan itu banyak sekali mengatakan hal tentang rendah hati. Bagaimana Allah, kalau tadi di ayat pembuka kan, Allah itu menentang orang-orang yang congkak dan meninggikan orang-orang yang rendah hati, menyayangi. Kayak kita itu kalau misalnya anak kita melakukan seperti yang kita mau, kita kan membanggakan dia ya. Nah menurut saya ditinggikan itu seperti itu, kayak dibanggakan, ini anakku nih, bener kamu ini anakku. Wah itu kan rasanya, anaknya Tuhan gitu ya, luar biasa. Anakku melakukan hal seperti ini, makanya Tuhan sangat-sangat mencintai, sangat-sangat meninggikan orang yang rendah hati. Karena Tuhan sendiri juga memberi teladan hal yang sama. Dia mengosongkan dirinya, dia lahir ke dunia dalam wujud manusia yang terbatas. Dia raja segala raja, bisa hadir dalam kehinaan gitu ya, bersama-sama dengan manusia, keterbatasan, gitu, mengosongkan dirinya. Lalu taat sampai mati di kayu salib pula. Itu kan benar-benar rendah hati sekali. Dan barang siapa yang mengaku kita sebagai anaknya, ya harusnya sama melakukan hal tersebut. Gitu ya. Next Kak. Itu tadi ilmu padi yang tadi disampaikan di awal. Semakin berisi harusnya semakin merunduk lah. Kalau kopong ya pasti berdiri tegak gitu ya. Nah, kita bisa melihat perbedaan. Harusnya kalau semakin diisi, semakin bijaksana, itu semakin merunduk. Tadi dikatakan bahwa
Kalau kita itu, Bu Sian mengatakan kalau sudah dewasa, makin berumur, makin makan asam garamnya kebanyakan itu darah tinggi, Bu. Asam urat gitu ya. Asam garam banyak, pengalaman harusnya yang makin merunduk, makin punya kebijaksanaan. Nah, mengapa kita harus rendah hati? Tadi sudah disampaikan bahwa ya kita meneladani Yesus Kristus. Maka tema hari ini adalah tema yang mengingatkan kita, apakah kita sudah rendah hati seperti Yesus? Next, Kak. Karena mengikuti teladan pengorbanan Kristus yang rela mengosongkan dirinya itu bukan saja perilaku ideal. Oh, idealnya seperti itu. Maka tadi Bu Musri mengatakan idealnya orang Kristen itu penuh idealnya. Kenyataannya? Oh, enggak penuh kasih. Kenyataannya ya banyak yang enggak penuh kasih juga. Gitu ya. Lalu idealnya orang Kristen itu tadi mencintai keluarga. Tapi kita tahu ada beberapa orang juga seperti tadi kesaksian Bu Musri. Gitu ya. Makanya hari ini kita diingatkan. Tadi Bu Musri menjadi pelaku-pelaku firman. Dia yang dulu belum mengikut Kristus tapi sekarang mengikut Kristus. Dia malah menjadi pelaku yang luar biasa. Bisa mengampuni orang itu bukan perkara yang mudah. Sulit gitu ya. Seumur hidup mengampuni. Dampaknya itu luar biasa. Tadi dampak kepada anak-anak. Bagaimana Bu Musri ketika mengampuni juga harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Gitu ya. Lalu mengasihi. Bagaimana mengasihi orang yang dibenci, bagaimana mengasihi orang yang menyiksa kita, itu bukan satu hal yang mudah. Tadi dari kesaksian tadi bahwa hidup itu berat sekali bersama Kristus. Tetapi Bu Musri menjadi pelaku firman. Harus orang Kristen itu harus menjadi pelaku firman. Bu Musri gak bisa sendiri, betul. Bersama Tuhan, betul. Tapi Tuhan juga kirim orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Tadi Bu Musri dikuatkan oleh Tante Yana, Bu Marina, Bu Lili, siapa lagi tadi? Oh ya Bu Yuyun, gitu ya. Banyak, ada support sistemnya. Gitu ya. Tetapi juga cara untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Kalau di dalam katekisasi saya selalu mengingatkan bahwa ayo teman-teman kita ingat 4 hal. 1, siapa diri kita? Itu selalu. Siapa diri kita? Kalau dibilangkan remaja-remaja itu mencari jati diri. Sebenarnya gak cuma remaja, sampai tua pun kadang ada juga yang masih mencari jati diri. Aku ini siapa ya? Gitu ya. Aku ini di dunia ini ngapain gitu ya. 1, ingat bahwa jati diri kita adalah anak-anak Allah. Ciptaan Allah. Kita ciptaan, dia adalah pencipta. Kita adalah hamba, dia adalah Tuhan. Kita adalah anak, dia Bapa kita. Gitu ya. Kita tahu jelas. Bukan kita yang Tuhan, dia yang pelayan. Tuhan jaga aku gitu ya, jadi satpam. Ini ya perintah-perintah, ini kenapa gak gini Tuhan gitu ya, langsung protes-protes dan lain sebagainya gitu ya. Dia adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Tujuan hidup kita yang kedua adalah untuk menyenangkan hatinya. Nah, apakah ibu-ibu di sini sudah menyenang? Tadi pertanyaan pagi ya di awal, sudah menyenangkan Tuhankah hari ini? Gak ada jawabannya, sama Bu ternyata ya. Hari ini sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Sudah, terus-terusan ya. Harusnya terus-terusan gitu ya. Terus berusaha terus. Kata anak saya itu begini. Kemarin itu pokoknya ada dia gak taat gitu kan ya. Terus dia mengatakan demikian.
Mami kayaknya tuh aku nggak bisa ya, jadi anak taat tuh kayaknya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Wah maminya langsung kayak gitu ya, kenapa kamu nggak bisa jadi anak taat? Bisa, gitu. Nggak bisa, kayaknya aku udah coba berkali-kali, kayaknya aku tetep aja dimarahin lagi, dimarahin lagi, dimarahin lagi. Kayaknya aku nggak bisa Mami jadi anak taat kayaknya. Aku melanggar, terus melanggar, melanggar. Kayaknya memang ditakdirkan untuk tidak taat. Terus saya kaget kan, takdir, kamu tuh tahu takdir tuh apa gitu kan. Iya soalnya kayaknya udah berusaha kayak apa, tetep aja ada malapetaka gitu ya. Tapi aduh ini anak gimana ya gitu. Aduh apa emaknya terlalu ini jahat gitu ya. Terus saya mengatakan bisa berusaha, berusaha lagi. Nggak bisa Momi, nggak bisa, bisa berusaha lagi. Ada usaha gitu ya. Memang taat itu dari kecil sampai kita tua nanti gitu ya. Itu tetap temanya adalah taat. Mau nanti di persekutuan ini ya, di KD. Nanti pindah ke Usinda, temanya juga sama, taat. Gitu ya. Mau dimanapun di PDJ sama temanya taat. Pindah kebaktian juga sama temanya taat. Sekolah minggu, YT, KDM semua temanya taat. Gitu ya. Mengingatkan kita untuk terus taat. Karena itulah jati diri kita. Nah, kadangkala kenapa sih next Kak. Kenapa rendah hati itu menjadi sulit dilakukan? Kira-kira kenapa ibu-ibu? Tadi kan artinya tahu gitu ya, mengasihi. Terus tadi tahu juga bahwa melayani dan lain sebagainya, nggak sombong gitu ya. Artinya tuh ibu-ibu semua udah tahu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa banyak orang itu sulit menjadi pribadi yang rendah hati? Ego. Ya nggak mau mengalah karena ya sombong. Merasa sombong, tinggi hati. Ada lagi. Karena merasa benar. Wah, aku benar gitu ya. Wah, padahal Tuhan ini ya, Tuhan benar aja ditolak gitu ya. Tuhan benar aja disalibkan gitu ya. Disiksa. Ada lagi ibu-ibu, kenapa orang itu kayaknya sulit? Iya Bu, itu tuh dia sulit banget rendah hati. Padahal empatnya ke sini ya, kita juga sulit gitu ya. Kenapa? Merasa hebat, gengsi. Ada lagi. Siapa dia? Aku harus gitu ya. Aku harus melayani siapa dia gitu ya. Kan harusnya aku yang lebih dilayani gitu ya. Ada lagi. Karena terlalu dimanja sehingga dari kecil dimanja, dia merasa ya orang juga harus melayani dia. Gitu ya. Itu salah asuhan gitu ya. Salah asuhan. Aduh. Ada lagi ibu-ibu, kenapa orang itu nggak bisa rendah hati? Karakternya, kenapa karakternya nggak bisa rendah hati? Takdir, itu kayak anak saya takdir. Gabriel nggak ada takdir itu gitu. Tuhan udah kasih kehendak bebas. Kamu mau milih taat sama enggak? Saya bilang gitu loh. Takdir tuh anak ini. Ada lagi. Mengeraskan hati. Luar biasa. Betul. Karena mendasarkan semuanya pada pengertiannya sendiri. Dia merasa paling dan paling cantik. Paling cantik, paling dompetnya tebel gitu ya, kedudukannya paling tinggi. Saya naik ke situ paling tinggi gitu ya. Paling tinggi gitu ya. Sehingga dia mengeraskan hatinya. Udah
Dia mau orang ngomong apa, dia tetap aja aku yang benar. Pengertianku yang benar, kamu salah. Nah udah, gak bisa jadi orang yang rendah hati. Ada lagi ibu-ibu. Tadi kayaknya pengertian banyak bener. Begitu ditanya apa gitu ya. Kenapa orang itu gak bisa rendah hati? Kenapa? Wah kita nyalain orang tua ya. Orang tua deh, salah gitu. Tapi begitu itu kan, kalau anak itu gak bisa rendah hati, kita dong yang salah. Iya betul kan? Kita kan sekarang menjadi orang tua. Betul ya? Jangan-jangan didikanku salah nih selama ini ya. Sehingga anak-anak menjadi gak bisa rendah hati. Anak-anak yang sekarang tuh memang bikin gemes gitu ya. Bikin gemes gitu ya. Kalau bisa cubit dikit aja gitu ya. Aduh, nyenggol gitu, bukannya minta maaf malah kita yang ngapain sih gitu. Aduh, udah nyolot aja gitu ya. Terus kita ini didikan orang tuanya gitu. Ternyata orang tuanya teman kita gitu ya. Ada lagi ibu-ibu. Betul, karena tidak mau belajar. Itu ya, karena kita merasa lah aku udah tua loh. Udah tua segini. Tadi Bu Siani juga mengatakan, ini loh udah tua seperti ini gitu ya. Masih bisa semangat tapi ya gitu ya. Udah oma gitu ya. Udah oma, udah makan asam dan garam. Ngapain aku harus belajar gitu ya. Udah malas belajar. Itu udah merasa dirinya aku lebih tahu. Itu kamu anak muda apaan gitu ya. Dan lain sebagainya. Ngerasa nggak mau belajar. Padahal kita belajar ya seumur hidup. Belajar hidup. Sekolah ada tamatnya. Sekolah hidup. Ya kalau udah dipanggil gitu baru tamat gitu. Kalau sekolah ada tamatnya S1 gelarnya, S2, S3 gitu ya. S4 ada nggak gitu. Udah profesor gitu ya. Reseller gitu. Kita di kehidupan belajar terus. Karena nggak ada yang tetap itu hanya perubahan gitu ya. Karena terus berubah, tetap berubah terus. Lagi belajar ini, harus belajar itu. Udah selesai belajar itu, ada lagi gitu ya. Gak mau belajar. Ada lagi yang membuat orang itu gak bisa rendah hati. Selalu ngerasa ada saingan. Wah ini busnya ini saingan cantik sama aku nih gitu ya. Situ sebelah kanan, saya sebelah kiri gitu. Gitu ya. Usia nih pakai baju putih, saya pakai baju hitam gitu. Ada saingan, merasa tersaingi, selalu merasa cemas, curiga, merasa tersaingi gitu ya. Ada pesaing gitu. Tapi benar sih Bu, kan kata Paulus kita harus berlomba-lomba dalam iman gitu ya. Harusnya berlomba-lomba dalam kerendahan hati, jadi orang yang dalam pelayanan dan lain sebagainya. Ada lagi, salah bergaul. Ini tema-tema kayaknya setelah ini ada tema tadi salah asuhan, salah pergaulan. Ini kayaknya judul-judul novel yang lama-lama itu gitu ya. Salah asuhan, salah pergaulan gitu ya. Ada lagi Ibu. Iya, mengutamakan diri sendiri tadi, ego yang pertama ya. Aku. Pokoknya aku makan dulu, terserah kalian makan gak makan terserah gitu ya. Yang penting aku tampil dulu, terserah kalian gitu ya. Mengutamakan keakuan, keegoan. Ada lagi. Itu semua adalah karena orang-orang yang ego. Semuanya itu tadi, makanya jawaban pertama banyak yang mengatakan bahwa ya keakuannya gede, ya egosentris, pada egois gitu ya. Next,
Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, mengapa tema ini penting adalah karena Tuhan itu hanya berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Maka tema rendah hati selalu sering menjadi bahan bahan ajar ataupun bahan perenungan. Nah, kita mau belajar dari salah satu tokoh yang begitu besar. Latar belakangnya itu luar biasa, yaitu siapa ibu-ibu? Kita belajar dari tokoh siapa? Next. Dari Yohanes, kan kita tadi baca Yohanes ibu-ibu. Yohanes itu adalah siapa ibu? Murid Yesus terus? Iya, Yohanes Pembaptis. Yang begitu besar itu yang membaptis Yesus gitu ya. Kita mau belajar kerendahan hati dari Yohanes. Next. Ada dua pernyataan dari Yohanes Pembaptis yang membuat dia memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Next. Yang pertama itu ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 20. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Dia kan banyak penggemarnya juga gitu ya. Fansnya tuh banyak banget gitu. Bahkan orang mengatakan, oh dia adalah Elia gitu ya. Dia adalah nabi besar gitu ya. Wah, dia jangan-jangan adalah Mesias gitu yang kita tunggu-tunggu ratusan tahun, akhirnya datang gitu ya. Tapi dia mengatakan dengan jelas bahwa ia bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Itu satu hal yang mengikis keegoannya. Bisa toh dia mengatakan bahwa oh ya benar, aku Mesias. Kan aku yang datang duluan. Gitu. Dia namanya begitu besar. Kalau ibu-ibu bandingkan dengan Yesus sama. Dia dikandung dari hal yang mustahil. Itu kemustahilan. Tapi dia lahir. Dia adalah anak dari imam besar. Gitu ya. Dan dia semua orang tunduk kepadanya juga. Gitu ya, takjub kepadanya. Kalau ngaku-ngaku bisa nggak ibu-ibu? Wah itu loh Bu Ratna yang cantik itu loh. Aduh, iya cantik bisa gitu. Iya saya cantik gitu ya. Akhirnya jadi kesombongan. Tapi dia mengaku bahwa saya bukan. Kamu bukan cari aku. Ada Mesias. Aku hanya membuka jalan. Itu benar-benar egonya itu nggak ada, harus direndahkan, mengaku bahwa dia bukan siapa-siapa. Lalu Yohanes mengatakan di dalam pasal yang kedua, pasal 3 ayat 28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Gitu ya. Ini satu sikap yang benar-benar rendah hati. Meskipun dia bisa sombong, tapi dia memilih untuk rendah hati. Dia bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Gitu ya. Dia tidak mengejar kejayaan. Dia tidak mengejar tadi puji-pujian. Dia tidak mengejar kedudukan. Kadang-kadang manusia itu jatuh kalau ngejar kedudukan gitu ya. Wanita, tahta, harta gitu ya. Harta kita juga lihat bahwa Yohanes hidupnya di mana ibu-ibu? Sangat-sangat sederhana gitu ya. Dia malah menyendiri, melepaskan harta gitu ya. Yohanes, aku bukan Mesias. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tidak mencuri. Dia mencuri kemuliaan Allah. Jadi kalau kita di sini membuka jalan
entah itu menjadi pengiring gitu ya, singer, melayani pujian, maupun di sini, maupun pelayan mimbar, siapapun itu, tidak ada yang mencuri kemuliaan Tuhan. Maka kan kita kalau pelayanan selalu biarlah apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan namanya. Yang pertama adalah penerima tamu. Kita harus berusaha seperti Tuhan menyambut jemaat. Wah, itu perannya besar sekali, penyambut tamu. Karena kalau penyambut tamunya nggak benar, udah bad mood tuh masuk ke sini. Gitu ya. Tapi kita dari rumah stres, tertekan, depresi, tapi begitu sampai di sini disambut, gimana? Senang rasanya. Wah, Tuhan menyambutku untuk beribadah, untuk bersekutu. Gitu ya. Tapi itu semua kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Gitu ya. Oh, itu karena Bu Siani, saya harus menyambutnya dengan baik. Enggak, saya menyambutnya seperti Tuhan menyambut jemaat. Bukan karena orang-orang, oh kalau sama Bu Siani mah aku nggak mau nyambut, biasa aja, salaman aja gitu. Enggak. Segala sesuatu yang kita lakukan benar-benar untuk Allah, untuk kemuliaan namanya. Lalu sama ketika menyanyi, bukan karena oh suaraku bagus, harus dikencengin, gak boleh ini ya, kecil ya, awas ya multimedia gitu ya. Ini harus gede gitu. Enggak, kita nyanyi untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membantu jemaat ngangkat suara. Gitu ya. Kalau jemaatnya pas lagi loyo-loyo atau mau selip gitu ya, atau oh ini belum masuk, tapi kalau dipandu dengan baik dan benar, kita terus bisa menyanyikannya dengan baik gitu. WL juga sama, bagaimana membawa jemaat ini bertemu dengan Tuhan. Jadi jangan mencuri kemuliaan Allah. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Dia tidak mencuri kemuliaan Allah. Next. Seorang yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan adalah seorang yang sadar siapa dirinya. Ketika beribadah itu kita selalu diawali dengan pengakuan dosa. Apa sih fungsi pengakuan dosa? Kita tahu bahwa kita tuh orang yang gak layak sebenarnya. Gak layak untuk mendapatkan anugerah. Gak layak untuk mendapatkan pengampunan. Nah kalau kita sadar diri, maka hidup kita juga pasti akan rendah hati. Gak mungkin kalau kita, oh lah aku itu tinggi, tadi mengatakan bahwa aku adalah yang paling. Berarti dia gak sadar diri. Bahwa dirinya tuh orang berdosa. Di sini siapa yang tidak berdosa? Ada yang angkat tangan? Saya gak berani angkat tangan gitu ya. Maksudnya siapa yang angkat tangan gitu ya. Berdosa semua. Di hadapan Tuhan semuanya sama. Orang-orang yang berdosa tapi dilayakkan oleh Tuhan. Maka harusnya orang-orang yang sadar diri itu gak mungkin tinggi hati. Gitu ya. Dia tahu bahwa dia berdosa, dia aja diampuni. Itu ya. Tadi Bu Musri mengampuni karena ada firman Tuhan. Kalau enggak mengampuni, kita juga enggak diampuni. Itu ya. Dia sadar, seorang yang sadar siapa dirinya. Kalau orang yang tinggi hati berarti enggak sadar siapa dirinya. Gitu ya. Diri kita itu sesempurnanya kita pasti ada kelemahannya, kekurangannya. Dan di atas langit ada langit juga gitu ya. Kita mengatakan diri kita yang paling cantik, ada yang lebih cantik. Diri kita yang paling kaya, ada yang lebih kaya lagi gitu ya. Miskin di hadapan Tuhan itu artinya benar-benar meratap bahwa aku itu bukan siapa-siapa Tuhan. Engkau aja yang raja di atas segala raja, membasuh kaki murid-murid lah, siapalah saya. Harus dinomor satukan gitu ya. Nggak layak
Next. Memilih untuk merendahkan diri dan membiarkan setiap bagian dari hidupnya sebagai pengingat akan kemuliaan Allah bukanlah pilihan yang mudah. Ini Yohanes. Jadi Yohanes memilih untuk merendahkan diri dan membiarkan setiap bagian dari hidupnya itu sebagai pengingat dan kemuliaan Allah. Jadi kita tuh jadi kitab yang terbuka. Oh, Allah tuh seperti itu. Oh, Allah itu adalah Allah yang baik karena kita menjadi murah hati seperti Allah. Oh, ketika Bu Siani berbuat baik, ini Bu Siani kena terus gitu ya. Kalau Bu Siani berbuat baik, itu bukan karena Bu Siani baik, tapi karena Allah baik. Oh, orang Kristen tuh seperti itu. Gitu ya. Jadilah teladan. Jadilah suluh dunia. Gitu ya. Jadilah suluh dunia. Jadi Yohanes melakukan seperti itu. Segala sesuatu yang ada di hidupnya yang dia lakukan itu semua menjadi pengingat kemuliaan Allah. Memilih untuk dilupakan dapat menyakiti ego manusia. Yohanes memilih menjadi orang yang dilupakan. Jangan ingat aku itu cuma pembuka jalan. Bertobatlah kalian karena aku hanya pembuka jalan. Nanti ada raja yang besar yang datang. Nah, untuk melakukan ini tuh pasti menyakiti ego kita. Gitu ya. Bukan sesuatu yang mudah untuk dilupakan. Tadi siapa ya yang nyanyi, kayaknya siapa ya? Kayaknya udah gak ingat lagi gitu ya. Tapi memang bukan untuk diingat. Karena memang itu semua kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi bagus banget yang ngiringi itu siapa ya? Kok gak ingat aku ya? Memang gak harus diingat. Karena dia melakukan untuk kemuliaan nama Allah. Aku tadi kayaknya dengar firman tapi siapa ya yang ngomong itu siapa? Emang gak harus diingat karena firman Tuhan yang harus diingat. Agar kita menjadi orang yang rendah hati. Dia memilih untuk dilupakan agar dia tidak menumpang pada kemuliaan Allah. Dia meletakkan hidupnya pada titik tersebut karena dia mengenal dirinya adalah milik Allah. Setiap kerja kerasnya merupakan bentuk ungkapan syukur atas anugerah Allah. Setiap kegaguman dan pujian yang dia dapatkan hanya untuk Allah semata. Tadi di kesaksian Bu Musri juga mengatakan bahwa dia melayani banyak tempat gitu ya. Dia memberi diri. Dari kekurangan pun dia bisa memberi diri. Memberikan hidupnya. Itu ya. Itu adalah untuk kemuliaan nama Allah. Kita gak ingat siapa yang ngasih kita. Tapi saya ingat waktu saya di sini pernah itu ada kalanya saya itu gak punya apa-apa gitu ya. Untuk dimakan dan saya ingat jelas itu orang yang memberi saya lauk untuk dimakan adalah Bu Mustri. Saya pernah Gabriel tuh sampai mengatakan bahwa Mami di rumah tuh cuman ada beras gitu. Tapi gak apa-apa kan masih ada garam, masih ada kecap. Kebetulan kecap tuh di rumah tuh gak ada gitu ya, selalu ada. Jadi Gabriel mengatakan gak apa-apa Mami gak usah bersedih gitu. Dia aku bilang tumben gitu ya. Bener. Tapi dia mengatakan hal itu. Gak lama sesudah itu Bu Mustri datang. Dan bawa ayam. Terus pernah juga bawa Bu Mustri itu lele. Ternak lele gitu ya. Kalau panen saya tuh selalu kebagian. Jadi anak saya tuh mengatakan bahwa hebat ya Bu. Hebat ya Mami ya Bu Mustri itu ya gitu, bisa memberi kita gitu. Terus saya mengatakan bahwa makanya kalau kamu punya lebih juga kasih gitu. Iya kita tuh kan gak punya apa-apa tapi dikasih terus gitu. Kita gak punya ini tapi dikasih terus gitu. Itu satu menjadi kesaksian hidup sih. Terima kasih Bu Mustri, luar biasa. Tuhan tuh pakai orang-orang yang menurut kita itu gak mungkin, tapi Tuhan pakai. Itu hal yang luar biasa. Jadi
tadi juga Bu Musri mengatakan bahwa itu dia lakukan karena ada ungkapan syukur. Berat hidupnya, berat ya Bu ya. Tapi Tuhan selalu hadir. Lalu bagaimana Bu Musri mengucap syukur? Memberi kasih, memberi diri kepada orang-orang. Gak jarang orang datang dengan berbagai masalah. Padahal kalau dipikir-pikir hidup Bu Musri juga gak pernah baik-baik aja ya Bu ya. Selalu ada aja. Tapi Tuhan juga kirimkan orang yang bermasalah di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh masalah. Tapi Tuhan juga mengingatkan bahwa aku hadir bersama-sama dengan engkau. Gitu ya. Engkau pasti mendapatkan kekuatan kan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Dia berjanji menyertai. Tuhan gak pernah janji jalan selalu rata, tapi dia selalu berjanji akan memberi kekuatan. Gitu ya. Tadi Bu Musri mengatakan bahwa pelayanannya adalah bentuk ucapan syukur atas anugerah Allah. Setiap kekaguman dan pujian yang dia dapat hanya untuk Allah semata, bukan untuk diri sendiri. Itulah orang-orang yang rendah hati. Next. Tadi tinggi hati, lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati. Tinggi hati membuat harga diri, gengsi, keinginan dihormati, semua ikut menjadi tinggi. Tinggi hati membuat kita merasa diri terhormat, mulia, sempurna. Tadi paling dan paling. Nah, sikap inilah yang membuat kita gampang tersinggung, mudah sakit hati, berprasangka buruk. Karena tinggi hati membuat kita rapuh dan jiwa kita lemah. Itu adalah orang-orang yang tinggi hati. Next. Kerendahan hati bukan polesan, cuman terlihat dari luarnya aja. Bukan pula sekedar formalitas atau sopan santun. Itu berasal dari lubuk hati manusia batiniahnya. Jadi dari hati itu terpancar kemuliaan Allah. Terpancar kalau hati kita bagus, bersih, sesuai dengan karakter Kristus, maka itu akan terpancar. Dari setiap hal yang kita ucapkan, pikirkan, lakukan. Itu pasti, bukan cuman polesan. Mau ibu-ibu dikasih cincin gitu, tapi cuman luarnya aja yang emas? Nggak mau ya. Palsu itu, cuman lapisannya ada sedikit emasnya gitu ya. Tapi dalamnya enggak mau kita, cuman polesan aja. Maunya ya emas 24 karat gitu. Emas batangan dong yang dipakai gitu ya. Maunya yang bener, asli, yang murni. Gitu. Nggak mau cuman polesan. Batu terus habis itu dipoles tuh luarnya emas. Terus kita pergi, wah ini berharga sekali. Gak mungkin berharga lah, lebih berharga kalau emas yang batangan yang asli 1 kilo tuh. Gitu ya. Baru itu berharga. Lah kalau batu cuma dipolesin emas di luarnya, ya ada sih harganya. Tapi ya kan cuma segitu gitu ya, rendah. Gitu. Harus benar-benar ya jati dirinya, karakternya rendah hati. Kan mengikut Kristus itu buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu ya. Rendah hati, nggak sombong, itu satu karakter. Bagaimana kita menjadi rendah hati. Next. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Kiranya kita terus Tuhan tolong agar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
akan bersatu hati, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, sehingga hari ini kami boleh belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Engkau ingatkan kami Tuhan, Engkau terus membuat diri kami mengenal diri kami yang sejati, bahwa kami adalah anak-anak-Mu, kami ini adalah pengikut-Mu, kami adalah hamba-Mu. Kami harusnya adalah anak-anak yang rendah hati seperti Engkau. Ketika kami mengaku bahwa kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Tolonglah setiap kami ya Bapa, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan karakter Kristus. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami juga ingin berdoa syafaat. Kami ingin berdoa untuk pimpinan Indonesia agar para pemimpin Indonesia benar-benar para pemimpin yang diberi hikmat kebijaksanaan, agar setiap keputusan, setiap kebijakan benar-benar dipertimbangkan untuk kesejahteraan warga negara Indonesia. Ya Bapa, kiranya di dalam memutuskan kebijakan, peraturan dan keputusan yang lain, Tuhan tolong mereka, Tuhan bimbing mereka, agar kami pun juga Tuhan boleh terus mendukung. Ketika kami menjadi warga negara yang baik, kami boleh menghadirkan damai sejahtera Kristus di negeri yang kami cintai ini. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami. Kiranya keluarga kami benar-benar mencerminkan kasih Kristus. Keluarga-keluarga Kristen yang rukun, keluarga-keluarga Kristen yang penuh kasih mesra. Biarlah keluarga kami juga di dalam setiap pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan lawat. Ya Tuhan, kiranya Tuhan beri kekuatan kami untuk kami bisa terus menjalani kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Tolonglah keluarga kami Tuhan, agar kami juga mampu menjadikan keluarga kami saksi-saksi Kristus, suluh-suluh yang boleh menerangi dunia yang gelap ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap jemaat simpatisan di dalam gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan senantiasa memampukan gereja ini untuk hadir menjalankan visi dan misinya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Segala pergumulan gereja-Mu di tempat ini Tuhan, Tuhan tolong. Setiap pergumulan komisi dewasa Tuhan tolong. Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan bagi para pengurus. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pembangunan yang sedang kami usahakan untuk ada gedung gereja di mana tempat kami boleh bersekutu, beribadah, memuliakan nama-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, agar kami benar-benar diberi sehati, sepikir, setujuan, agar kami boleh berderap satu untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya kami memiliki kerinduan yang sama sehingga kami boleh tolong menolong, bahu-membahu untuk melakukan segala sesuatunya. Ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara kami yang terkasih, yang berulang tahun, Ibu Sepvina dan juga Pendeta Devina. Ya Tuhan, di dalam pertambahan usia ini Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan kiranya memberi berkat yang melimpah-limpah kebahagiaan,
kasih-Mu ya Tuhan, rahmat-Mu kiranya bertambah-tambah semakin berlimpah-limpah. Ya Tuhan, kami juga melihat bagaimana karya-Mu begitu banyak di dalam kehidupan Ibu Sevina dan juga Pendeta Devina. Kiranya setiap hal yang dikerjakan oleh Ibu Sevina dan juga Pendeta Devina boleh terus memuliakan nama-Mu. Engkau berkati setiap pelayanannya di dalam keluarga, di dalam masyarakat sekitar dan juga di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Tolonglah Ibu Sevina dan juga Pendeta Devina. Permohonan-permohonan biarlah Tuhan beri yang terbaik. Tuhan tolong. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kakak dari Ibu Esnur yang barusan saja juga ada kecelakaan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lawat, Tuhan kiranya juga memberi kekuatan. Kiranya kakak dari Ibu Esnur boleh tertangani dengan baik. Tuhan tolong juga setiap anggota keluarga di dalam mendampingi Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh ingin menaikkan doa-doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak kami yang terjadi. Bukan pengertian kami sendiri ya Tuhan, melainkan biarlah Engkau sendiri yang mengatur segala sesuatunya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin berdoa sesuai dengan yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari Terima kasih Bu Ratna, kita diingatkan supaya kita bersikap rendah hati ya. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak sombong, tidak pamrih dalam memberi, rendah hati. Ya, seperti merunduklah seperti padi, tetap teguh dalam iman. Kebahagiaan hidup yang sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati. Mari kita meresponi dengan pujian yang berjudul penolong yang setia. Mari kita memuji nama Tuhan. Takut
percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kemudian kita akan memberikan persembahan. Saya akan membacakan natsnya dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dengan pujian Yesus Engkau Tuhanku. Yesus Engkau Tuhanku, besar dan agung kuasa-Mu. Puji, syukur dan sembah layak diberikan kepadamu. Segala ciptaan memuji Engkau dengan tulus serta benar. Aku pun selalu memuji Engkau lewat tutur dan tingkahku. Yesus Engkau guruku yang mengajarkan kepadaku kasih kepada Allah dan kasih pada sesamaku. Kiranya manusia beriman teguh mengamalkan perintah-Mu. Di rumah, di jalan, di waktu kerja, tiap saat, dimanapun. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat kami naikkan kepadamu Tuhan, yang kami sembah melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami sudah menerima berkat firman-Mu pada siang hari ini. Saatnya kami memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk kita untuk mengakhiri persekutuan kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan, jadilah teladan dunia.
Mari kita pulang menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, tidak sombong rohani, tidak sombong hal lain, tetapi biarlah kemuliaan nama Tuhan yang dipuji. Mari kita mengarahkan hati kita dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, biarlah kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bagaimana hidup kami, hidup yang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dan biarlah kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah itu untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh memohon berkat yang hanya daripada-Mu. Kiranya sukacita, damai, sejahtera melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dan kami menjadi kitab yang terbuka yang bisa dibaca setiap orang. Hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat siang ibu-ibu semuanya. Mohon kesediaan waktunya, izinkan saya menyampaikan beberapa warta. Terima kasih kepada Ibu Ratna Kartika untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kembali kita diingatkan untuk rendah hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap lain Ibu Ratna, juga keluarga Ibu Ratna. Oke. Terima kasih juga untuk pelayanan ibu-ibu dari Kakak Lois dan Kakak Grateful. Juga untuk Ibu Syani sebagai PP, kemudian singer Ibu Yuli dan Ibu Yulia, kemudian penerima tamu atau kolektan Ibu Endang Setianingsih dan Ibu Mustri. Juga terima kasih untuk pelayanan Ibu Herlina sebagai pemusik kita hari ini. Dan petugas multimedia atau mulmed yang dibawakan oleh Ibu Mary, serta teman-teman pengurus yang melayani dengan segenap hati melayani di persekutuan dewasa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga sungguh bersuka cita menyambut ibu-ibu yang sudah hadir dalam persekutuan dewasa hari ini. Apakah ada yang baru pertama kali hadir tempat ini? Tidak ada ya. Oke. Boleh nanti berikutnya teman-teman yang di sini ajak teman-temannya lagi, biar banyak yang datang. Oke. Sungguh suatu kebahagiaan yang tak terhingga bisa bertemu dengan ibu semua tempat ini pada hari ini. Oke. Next, kita lihat flyer yang untuk minggu depan ya, tanggal 26 September. Temanya yaitu karya Tuhan yang tak terbatas yang dibawakan oleh Pendeta Pramudia Hidayat untuk tanggal 26 minggu depan. Next. Ada kegiatan pelawatan, kami mengajak jemaat dewasa yang terbeban, yang ada kerinduan untuk turut serta dalam pelawatan, boleh menghubungi Ibu Widya ataupun Ibu Leli. Next. Pembekalan mentor sesi 21, temanya bertanggung jawab dibawakan oleh Pendeta Devina Minerva, Jumat tanggal 27 September 2024. Kemudian ada persekutuan doa jemaat, temanya Yesus Guru Terbaik dalam Berdoa, dibawakan oleh Ibu Ratna Kartika lagi. Yeay. Oke, next. Kemudian ada seminar Komisi Dewasa untuk pasutri muda
yang usia pernikahannya di bawah 15 tahun boleh bergabung dalam tema UN Presents Replace Presents. Dibawakan oleh atau pembicaranya adalah Ibu Vini Chen. Silahkan menghubungi nomor yang tercantum. Oh, oke. Terima kasih info tambahannya. Next. Ruang doa jemaat di tempat ini dibuka di Gereja Kasih maksudnya mulai dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam. Barangkali ada yang mau kesini silahkan. Next. Oh ya, ini juga dari KPI ada P4 yaitu pelatihan dan pembinaan penginjilan praktis. Diadakan secara online melalui Zoom setiap hari Sabtu tanggal 28 September, 5 Oktober, 12 Oktober, dan 19 Oktober. Apakah sudah ada yang mendaftar selain saya? Supaya kita bertemu di Zoom nanti. Oke, next. Yang berulang tahun tadi sudah ya, Ibu Pendeta Devina dan Ibu Sevina. Oke, next. Yang ulang tahun tidak ada yang datang ya hari ini. Oke, kalau begitu gimana? Ya. Kami menantikan kehadiran ibu-ibu lagi di pertemuan minggu berikutnya dan minggu berikutnya dan minggu berikutnya lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita pergi keluar dari pintu belakang, kita berfoto bersama dulu. Terima kasih.